Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Dari talk show yang menghadirkan 6 panelis, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Salah satu kesimpulan saja dulu, ini orang-orang sudah jadi pengecut ya. Itu salah satu kesimpulan dulu tuh. Itu kesimpulan yang menyedihkannya. Kemudian salah satu kesimpulan lagi bahwa di negara kita ini kejujuran itu sudah amat sangat mahal. Sampai tatkala ada seorang ibu mengembalikan jam tangan milik Sahroni, itu diapresiasi luar biasa ya. Padahal ya itu hal yang biasa saja, hal yang bukan prestasi. Ya, kejujuran itu seharusnya tidak menjadi prestasi. Di negara kita ini kejujuran jadi prestasi. Itu mengkhawatirkan sebetulnya. Sekali lagi terlepas dari kejujuran ibu ini ya, itu bagus. Tetapi tatkala itu sampai diapresiasi, ini mengkhawatirkan. Nah, ada satu panelis ya, Bang Ipang. Ini dipanggilnya Ipang, cuma namanya Pak Pangi kalau tidak salah ya. Kita sebut Bang Pangi saja ya, supaya enak. Beliau itu luar biasa di dalam talk show kali ini, yang mana sebagian itu sudah kita bahas. Dan yang mau saya highlight di sini adalah perkataan yang bersangkutan ini, satu mengenai geng Solo, karena orang-orang di sini pengecut semua begitu ya. Yang berani mengatakan geng Solo itu ya cuman beliau ini, Bang Pangi ini. Ya sebut nama lah, orang kita negara demokrasi, kemudian ini hanya ihtimal, ini hanya kemungkinan, yang mana berlandaskan data begitu ya, berlandaskan data dalam pengertian kemungkinan itu ada. Yang tidak boleh itu kan ya menuduh begitu. Kita kan sedang mencari siapa dalam dibaliknya. Kalau misalkan pembicaraan seperti ini dianggap katakanlah dianggap menuduh, yaitu hal yang mengkhawatirkan juga ya secara demokrasi. Nah, kemudian ada fakta menarik lagi yang dikatakan mengenai Ibu Sri Mulyani. Ini juga akan menjadi highlight ya pada perkataan kita kali ini. Dan ala kulli hal ya, kepada Pak Ipang itu poinnya pada talk show ini 9,7 itu ya, hampir 10. Kita saksikanlah apa yang ingin beliau katakan. Tapi sebelumnya saya ingin ke Bung Ipang. Tadi sebutkan menurut Pak Wibawa ya, itu ada gerbong yang tidak sejalan. Langsung silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya sangat menikmati Bang Iman diskusi ini. Ada pakar big datanya, anak data analisis dari algoritma. Ya, kalau saya kan lebih memang pengamat yang menganalisis peristiwa ini. Pertama, memang dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Ya? Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh ya, geng Solo ini, ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, Panglimanya. Oke, ini sampai sini kita bisa mengambil satu insight dulu ya, satu persepsi dulu bahwa wafatnya 9 orang yang terjadi saat demonstrasi itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Pak Prabowo saat ini. Meskipun Pak Prabowo ini tidak memiliki hubungan secara langsung dengan wafatnya 9 orang ini, tetapi ini adalah salah satu hasil dari pola politiknya Pak Prabowo begitu. Itu apa yang mau dikatakan, memang begitu keadaannya, Pak Prabowo-nya yang begitu. Katakanlah tadi ya, disinyalir ada matahari kembar, dan itu memang penglihatan banyak sekali pengamat. Kalau memang matanya terbuka dan berani untuk berbicara, itulah yang terlihat begitu sekarang di pemerintahan itu. Kedaulatannya Pak Prabowo tidak menunjukkan kedaulatan, yang mana sehingga ya tadi dikatakan ada yang Solo, matahari kembar dan lain sebagainya, yang mana padahal Pak Prabowo ini memiliki dukungan dari masyarakat secara penuh, tetapi ada pola politik lain yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan ini berbahaya. Dan kemarin itu kejadian yang tidak mengenakan itu, yang menyedihkan kita semua, itu adalah salah satu tandanya. Disorder. Ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini, perjalanannya panjang sekali. Beberapa hari. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi. Sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga
Karena undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga anak tulang punggung situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Ya, bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki, dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Oke, ini kesedihan yang disampaikan oleh beliau ya. Ini memang dirasakan oleh masyarakat begitu. Jadi bayar pajak itu nggak ada liburnya, tetapi undang-undang itu terus-menerus membuat kebijakan-kebijakan atau bukan kebijakan kalau saya bilang ya, law enforcement itu pemaksaan-pemaksaan yang memaksa masyarakat itu harus tetap membayar pajak. Jadi tatkala masyarakat membutuhkan negara absen, tetapi tatkala negara membutuhkan rakyat itu diperas terus, rakyat nggak boleh absen. Yang mana negara di sini bukan dalam pengertian sebagai institusi, bukan orang-orang. Ya, kita di dalam mantik itu belajar yang namanya qodiyah. Qodiyah itu tidak ada kepada satu lembaga, tidak ada kepada suatu organisasi, nggak ada, tidak ada, karena organisasi itu tidak ada pada kenyataan begitu. Organisasi itu yang adanya di orang-orang yang tersebut. Makanya tatkala kita menghukumi ya pasti kepada orang. Ya, tatkala saya misalkan mengatakan setiap polisi adalah PNS, itu yang dimaksud adalah semua individu polisi ini, semua individu polisi sah dia itu disebut PNS. Nah, tatkala kita mengatakan pemerintah ini memeras rakyat, pemerintah itu orang-orangnya. Ya siapa? Ya itu ya di pemerintah itu. Kita sebut namanya misalkan Sri Mulyani di situ ada. Kalau kemarin itu ya siapa? Jokowi itu termasuk di dalamnya. Kemudian orang-orang yang ada di DPR tuh si Eko, si Uya, itu memeras rakyat itu. Ya, kenapa? Kembali lagi tadi tatkala mereka membuat undang-undang yang mana undang-undang tersebut adalah untuk kepentingan mereka, maka mereka itu mengharuskan masyarakat, mengharuskan rakyat untuk hadir secara terus-menerus. Tetapi rakyat tatkala membutuhkan perlindungan dari negara, dari pemerintah, dari mereka ya butuh nih dari si Sri Mulyani, butuh dari si Eko, tuh butuh sama si Sahroni begitu. Secara kenyataan kan begitu sama orang-orang yang di DPR itu. Mereka itu nggak mau hadir sampai pesangon kan nggak dikasih begitu. Ini repot. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini itu seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Nah, ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Takut amat itu ya, biasa aja lah ya. Geng Solo sebutin siapa orangnya, karena itu individu begitu. Kira-kiranya begitu. Nanti disebutkan juga ada menteri-menteri sih. Memang nyebutin. Cuman tidak secara langsung mengatakan ini bertanggung jawab atas kerusuhan kemarin ini membuat rusuh. Tidak. Tetapi ini sebagian besar, bukan sebagian besar ya. Besar kecilnya adalah efek dari tingkah politiknya Pak Prabowo yang masih mengakomodir geng Solo begitu. Geng Solo ya sebutin aja mereka tuh orang-orangnya siapa ya? Ya Gibran tuh diantaranya, Gibran, kemudian siapa di situ menteri-menterinya ya? Saya juga nggak terlalu kenal juga sih. Menteri-menterinya itu ada juga. Ya itu. Ya kan? Tapi kita bisa paham lah ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati. Itu siapa ya kan? tuh coba? Terus tolong. ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ya itu sih. Ada menteri yang unik lagi bicara tentang apa namanya menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan, dikeruk untuk sumber daya alam kita. Padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia. Harus dicabut oleh Presiden hari ini. Ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya. Walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru, beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Sebentar, itu perkataan itu hoax betul. Tetapi dari gestur, apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani, itu bukan hoax kalau dari gestur. Jadi kalau perkataan guru adalah beban negara, enggak, itu sudah diklarifikasi, bukan. Itu AI ya kemarin. Saya juga sempat bingung, kalau kok masa sih menteri berani ngomong kayak gini gitu. Enggak, cuman dari gestur, kalau kita melihat ada yang namanya lisanul hal. Lisanul hal itu dia aqwa min lisanil maqal. Lisanul hal itu
ekspresi diri begitu ya. Nah, Sri Mulyani ini di dalam mengekspresikan kebijakan-kebijakannya, yang mana saya pun tidak tahu itu ada tekanan politik atau tidak, tetapi kita tahu Sri Mulyani ini sudah lama sekali tidak diganti sebagai Menteri Keuangan, itu tidak berpihak kepada para pendidik itu dari keputusan-keputusannya. Ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, ya, Sumatera Barat, Siti Mongopoh, ya. Siti Mongopoh ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu, yaitu pajak sawah dan ladang. Dan balesting itulah kemudian dia Siti Mongopoh menjadi pahlawan karena adanya penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Nah, kalau kemarin Pak Prabowo juga sudah menghentikan ya 11-12% itu pajak. Kalau misalnya nggak ada, saya heran juga. Kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini juga penyakit. Nah, jadi harus anarkis. Itu masalah juga. Yeah. Mestinya ke depan nggak perlu kemudian harus ada ketidakteraturan seperti ini. Ini juga merusak sebenarnya. Jadi kalau saya katakan geng soal semua menteri tadi itu menteri dari mana sebenarnya? Ya, menteri lama atau menteri baru? Yang ngomong nggak sense of politik. Maksud saya begini, ditambah lagi tunjangan, gaji dinaikkan terus. Itu membuat rakyat, dia tidak peka kepada rakyat. Dia tidak menjiwai rakyatnya. Dia bahkan, Anda bisa lihat hari ini, sudahlah kita diperas, ditindas, kemudian rakyatnya dimaki, disalahkan terus. Ditambah lagi di jalan kita disalahkan lagi. Kita udah bayar ini pajak, ditotet-totet di jalan, diusir di jalan. Itulah puncak kemarahan rakyat sebenarnya. Bagaimana nggak sakit hati kita di jalan diusir-usir begitu, ya kan? Di luar negeri nggak ada menteri-menteri pakai totet-totet, hanya presiden saja sama ambulan, udah selesai, ya kan? Betul ya? Ini menyakitkan betul hari ini rakyat itu tersiksa. Untuk yang totet-totet saya tepuk tangan. Ya. Totet-totet mungkin yang dimaksud itu yang suka pakai strobo-strobo di jalan itu ya, TNI begitu, diantaranya polisi-polisi juga yang plat nomornya itu udah plat bintang-bintang itu, saya juga nggak terlalu tahu. Cuman ya iya, kita itu sakit hati juga kalau digituin ya di jalan-jalan. Saya mendoakan ya, ini doa bener ini dari yang tertindas. Mudah-mudahan orang-orang yang suka pakai totet-totet di situ yang tanpa hak ya, yang suka pakai totet-totet sing celaka. Mudah-mudahan kecelakaan saja ya. Kalau nggak celaka di jalan ya celaka keluarganya itu. Itu mudah-mudahan demikian. Karena itu memang mengganggu betul. Tadi sekali lagi kita itu sudah diperas begitu secara keuangan, mau gimana ya, kita orang misalkan kita yang merokok ini sudah pada tahu semua itu pajaknya gede sekali ya, gede sekali, yang merokok pajaknya besar sekali. Kemudian orang yang jual beli juga itu pajaknya bisa beberapa kali, nanti ini barang sudah dipajakin, nanti dipajakin lagi, kemudian nanti pajaknya itu kepada siapa, akhirnya kepada konsumen ya, kita juga yang kena. Ya untungnya mereka terus menerus begitu. Lah setelah itu kalaupun demikian tetapi kita mendapatkan rasa keadilan, kita dihormati, kita setara begitu ya. Itu tidak terjadi, tidak terlalu besar masalahnya begitu. Tapi kan permasalahannya tadi sebagaimana yang sudah disebutkan. Jadi rasa keadilan itu ya hilang kalau sekarang. Menyakitkan. Yang ketiga adalah tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa. Karena kalau enggak, jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Itu yang saya lihat juga memang demikian. Polisi sekarang itu dia sudah terlalu kuat. Yang mana Pak Prabowo ini juga melihat, kan nanti ini melihat yang eagle view itu dari atas. Prabowo juga melihat ini kalau misalkan diganti saat ini juga Listio Sigit itu bisa bermasalah untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Makanya berusaha untuk dirangkul. Tetapi ini memang permainan yang berbahaya karena sekali lagi legitimasinya itu adanya pada rakyat seharusnya, bukan pada institusi itu sendiri. Terus kita nih rakyat sekarang kalau misalkan katakanlah menuntut dengan cara yang anarkis, itu kan tidak boleh begitu. Memang nggak boleh. Kemudian menuntut itu secara damai juga nggak didengerin. Lalu terus harus bagaimana? Ya sekali lagi nanti kita doain saja begitu. Mudah-mudahan Kapolri ini kalau yang bersangkutan ini memang tidak ada niat baik terhadap Indonesia, mudah-mudahan setruk saja. Biar cepat-cepatan setruk atau cepat-cepatan mati begitu. Ya susah soalnya ngobrolnya mau gimana lagi. Kita udah ngomong gak didengerin, kemudian kita bertindak anarkis gak bisa. Justru ini bagus supaya kita kembali kepada Tuhan gitu. Padahal biar cepat-cepat mati aja begitu ya Kapolrinya, atau sekalian sama geng Solonya begitu. Kalau nggak mati ya setruk.
Kalau nggak dirinya ya keluarganya biar sibuk sendiri begitu. Ya sudah, kita doakan saja. Mudah-mudahan seperti itu. Kok kita ini ya, kenapa Tuhan tidak dimasukkan ke dalam solusi untuk menyelesaikan negeri ini? Kenapa kok harus dengan demonstrasi? Kenapa kok harus dengan anarki begitu? Kenapa kita harus dengan tuntutan rakyat? Alah, udah itu udah nggak bisa. Secara adat politik kita sudah tidak bisa, kita sudah tidak mampu. Libatkanlah Allah di situ, begitu. Yang mana seharusnya dari awal Allah dulu yang dilibatkan seharusnya ya. Ya kalau kita misalkan berbicaranya sebagai orang yang yang majemuk, kita katakan Tuhan lah begitu. Kita kembali saja kepada Tuhan, kita berdoa saja bersama-sama. Kita tidak tahu kan proses pengadilannya tidak ada. Sesudah kita pakai jika saja. Ya Allah, apabila Listio Sigit ini adalah orang yang memang jelek untuk Indonesia dan tidak memiliki niat baik untuk kemajuan bangsa Indonesia, mudah-mudahan engkau cepat ambil nyawanya. Mudah-mudahan, jika tidak, mudah-mudahan engkau beri dia penyakit stroke dengan waktu yang sangat cepat atau dalam waktu yang dekat begitu, dan lain sebagainya. Itu kita doakan ya. Kalau saya sih belum mendoakan sampai situ, saya masih melihat saja dulu. Kalau misalkan besok lusa ya ini masih seperti ini, daripada negara chaos begitu, kita memiliki suara nggak didengar, memang Pak Presidennya sendiri juga serba salah, ya udah kita doakan saja wabah buat mereka, mudah-mudahan mereka cepat mati stroke begitu. Tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Nah, betul. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Itu fakta. Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir. Ya, habis itu baru ini enggak. Iya, betul. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu, baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Sama ngomong tadi kan ada buktinya semua. Gak ada yang salah. Ya kalau salah, nah ya bisa tidak juga kan. Tapi ini udah puncak sebenarnya. Jadi menurut saya, hati Pak Prabowo, ya. Bermain api seperti ini. Jadi menurut saya tidak ada kesetiaan lama itu, ada kesetiaan. Dua kesetiaan itu nggak ada. Yang ada hanya satu kesetiaan, ya kan? Jadi saya nggak tahu ini sampai kapan dibiarkan seperti ini. Saya sangat sedih. Selalu Pak Prabowo, saya sedihnya Pak Prabowo ngomong. Saya doakan Pak Prabowo jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Salahkanlah pejabatnya, salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa tadi muncul kudeta, ya terorisme itu oke, tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya, karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja, dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Nah itu kalau bahasa saya menteri tukang bagi-bagi upeti. Jadi kalau misalkan kita melihat ya, andai kata suatu saat nanti begitu ya, permasalahan Indonesia ini menjadi selesai, menjadi clear, dan Indonesia ini menjadi negara yang maju, maka orang-orang yang mengambil pajak sekarang itu akan dilihat sebagai penjajah. Ini kan sebetulnya hanya point of view saja ya. Point of view-nya siapa begitu? Point of view-nya kita yang memiliki kecintaan kepada Indonesia, ya ini tax, ya ini pajak begitu, yang mana negara berhak untuk mengambil tax itu, mengambil pajak itu. Tetapi tatkala pada kenyataannya pajak itu dia tidak kembali kepada masyarakat, akhirnya ini kan pembegalan begitu. Dan dilihat dari kacamata yang lain ini adalah penjajahan. Dilihat dari kacamata yang lain ini adalah perampokan. Nah, maka perampokan itu pada akhirnya siapa yang menginisiasinya atau melakukan perampokan dengan legal itu siapa? Yang bisa ngambilin uang kita loh tanpa polisi bertindak di situ. Ya akhirnya undang-undang kan. Ya siapa itu yang menginisiasinya? Ya itu Kementerian sama DPR pada akhirnya. Kemudian siapa yang membagi-baginya? Kementerian itu, Sri Mulyani ini. Ya yang mana? Kalau misalkan Sri Mulyani akhirnya menjadi menteri seumur hidup, ya wajar. Yang mana kebijakan-kebijakannya itu tidak kembali kepada rakyat, tetapi banyak kembali kepada pemerintah. Ini yang dikatakan oleh Pak Ipang ini, Pak Ing ya. Dia tidak menyatu. Artinya apa? Faktanya
DPR kemarin konversi pers mengatakan kami nggak ngerti tunjangan 50 juta ini tiba-tiba datang ke kami. Masa kan itu nggak masuk akal. Kalau DPR nggak ngerti kan keputusan itu diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Nah itu konfirmasi ke DPR-nya. Dia bilang tiba-tiba datang 50 juta itu. Betul. Itu fakta. Betul, itu ada kemarin siapa yang bilang diantaranya si Pasha kan? Memang ada begitu uang kayak gitu. Lah itu kan DPR. Terus dari mana ini inisiasinya? Ya kalau tadi Pak Aiman betul ini nggak mungkin juga DPR. Iya tapi anggota DPR ini banyak yang nggak tahu juga. Si Pasha juga kemarin bilang nggak tahu. Udah ungu itu. Ya. Kemudian bagaimana kok ini bisa terjadi seperti ini? Inisiasinya ya dari menteri, dari kementerian itu. Keduanya tahu lah setidaknya. Ada nggak anggota DPR hari ini yang miskin? Hidup yang susah. Ada nggak polisi hari ini yang miskin masuk yang jenderal-jenderal ini? Nah ini nanti Pak Bambang Sujatmiko ini kemudian Bambang Sujatmiko siapa ya? Masya Allah lupa lagi, maaf ini saya nama itu susah, gampang sekali susah sekali ingatnya. Ini langsung mengobrolkan patokan miskin bagaimana. Nah saya tidak mau masuk ke situ, makanya saya terus loncat kepada pembagian Pak Paing ini. Nggak ada. Oke, sebenarnya Bang. Presiden Prabowo kita ini Bang sedang gagah-gagahnya di Pradebestel Prancis. Dignitinya prioritas dihormati betul. Sekarang kegagahan itu kan hilang Bang. Karena ketidakmampuan dia mengurus di dalam negerinya. Padahal pada saat yang sama dia lah yang kemudian meluncurkan token listrik gratis untuk PLN. Dihalangi oleh pembantu-pembantu pejabat yang bangsat ini, ya kan? Jangan menggunakan kata itu. Jangan menggunakan kata itu. Token listrik gratis setuju nggak? Ya kan? Setuju Bang, nggak berdampak Bang. Itu dihentikan. Kalau itu rakyat lo yang menikmati listrik gratis, kapan lagi kita menikmati listrik gratis gitu loh, betul nggak? Itu fakta, nggak perlu rapat banyak itu Bang. Nah contoh, kita hidup, matu lahir di situ dan berkeluarga, kita bersama keluarga itu dipajakin oleh negara Bang. Ya. Rumah kita hidup Bang, dipajakin negara, diperas, habis itu dimaki kita. Masa tempat kita tinggal dipajakin juga. Ini ada pasal 3, bumi, air, kekayaan alam dikuasai, dimiliki oleh negara. Kenapa nggak itu yang diambil, ya kan? Kenapa harus pajak rumah kita hidup dibayar juga? Ya kan? Nah ini juga yang sedang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sekarang untuk mengembalikan semua itu, dan tidak semua orang suka itu sebagaimana nanti dikatakan. Insya Allah kalau masih ada waktu kita lanjutkan kita bikin video baru tentang hal itu ya. Itu kan dikuasai, dimiliki oleh negara, ya kan? Nggak perlu itu diambil. Ini banyak ini tambang ilegal, batu bara, ya kan, sawit. Ini banyak ini. Kalau gaji dosen dinaikkan tidak masalah. Ini ya kan, ini oke lah perampasan aset. Termasuk saya mendukung undang-undang itu. Berani nggak Presiden? Tolong cabut, ya kan? Oke. Jadi menurut saya Bang, ini adalah mewakili. Saya tadi berdoa saya berdoa. Ya Tuhanku, saya bilang, tolong mudahkan lidah saya untuk berbicara tentang rakyat. Tidak lagi bicara tentang saya bicara teori, oke Bang. Split ticket voting, bicara tentang tapi gini, saya saksi, saya udah kenal Bung Ipang ini bertahun-tahun dan baru kali ini ia berapi-api ngomong seperti ini. Saya yakin ia ngomong dari hatinya dia. Meskipun soal kebenaran perlu dibuktikan. Ini bagus perkataan itu ya. Jadi antara kebenaran dan ngomong dari hati, betul, itu dua perkara yang berbeda. Ini ngomong dari hati, tetapi tentang apakah benar yang dikatakannya itu perlu pembuktian. Betul, makanya kita melihat semua kemungkinan dulu, begitu. Ya ada kemungkinan. Tatkala kita menyebutkan kemungkinan, apakah otomatis kita itu menuduh pada pihak itu? Kan tidak. Nanti supaya kita itu terbuka dulu jalan. Semua kemungkinan harus dibuka. Itulah kebiasaan para ulama. Cuman kalau para ulama itu melihat hal tersebut atau metodologi itu dipakai misalkan untuk mentafsir Al-Quran, untuk mensyarah hadis misalkan, atau untuk mentahkik pendapat-pendapat itu para ulama. Ya kalau misalkan kita pakai saja pola yang sama terhadap apa yang dipertanyakan tentang permasalahan negara saat ini, apa kemungkinannya begitu. Kalau tadi misalkan menyebutkan siapa dalang di belakangnya, ya sebutkan saja ihtimal semuanya. Itu kan bagus, begitu baik ya. Dan sekarang itu kita kok malah gampang tersinggung begitu tatkala ada kemungkinan. Adakah kemungkinan misalkan saya itu yang menjadi penyulut penyulut demonstrasi kemarin? Lah secara kemungkinan mah ada, wong itu perkara mungkin kok. Cuman berapa persen kemungkinannya, kan begitu. Nanti kita tinggal lihat persentasenya secara akli. Kemudian nanti kita baru datangkan bukti-buktinya. Kan akan lebih mudah untuk memastikan siapa sebetulnya dalang dibalik kerusuhan ini. Terutama soal gerbong tadi. Saya perlu untuk konfirmasi soal itu. Silakan. Sekaligus tadi soal apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Ferry tadi. Selanjutnya ini menarik ya. Saya setuju bahwasanya memang perlu ada pembenahan semua. Termasuk kalau kita lihat juga saat ini bagaimana DPR ada ya. Saya kira saya setuju dengan Ipang. Kita adalah rasanya sakit ketika misalnya melihat anggota dewan lupa diri, hidup mewah, kemudian memiliki gaji yang besar. Sementara kita sendiri seorang dosen. Cuman penghasilan 5 juta deh. 4 juta ya, saya 5 juta. Beda 1 juta. Doktor. Ya, doktor. Ya. Artinya itu juga sudah 4 juta sebulan.
dosen. Ya. Luar biasa dengan 3 juta sehari. Ya, ada sertifikasi Ya. dosen, tapi syaratnya lebih susah lebih mudah masuk surga dibanding tes serdosnya. Ada TOEFL-nya, ada TPA-nya, TKBI, TKD ya. untuk dihapus dari daerah Prabowo dan dihapus. Katanya memang berikan aja hak dosen. Kalau dosen bahagia, ya pasti dia bahagia membahagiakan mahasiswanya. Sebentar ya, salah satu kelemahan dosen di Indonesia itu apa? Susah dihubungi mahasiswa itu. Ternyata salah satunya itu ribet mikirin side job. Mungkin ya ribet mikirin kerjaan pinggiran begitu. Karena nggak cukup 5 juta untuk dosen itu ya. Itu bukan perkara yang besar karena dosen itu pengeluarannya besar juga begitu ya. Jadi kenapa tatkala ada PR pengeluarannya besar itu semua dikeluarin begitu ya. Difasilitasi, tetapi pengajar, dosen itu tidak. Ya termasuk guru-guru ya. Sertifikasi dosen lebih Yang mana tadi dikatakan sertifikasi dosen itu apa katanya lebih susah daripada masuk surga nih. TOEFL-nya, ada TPA-nya, TKBI, TKD ya. untuk dihapus dari daerah Prabowo dan dihapus. Katanya Alhamdulillah memang itu ya. berikan aja hak dosen. Kalau dosen bahagia, ya pasti dia bahagia membahagiakan mahasiswanya. untuk sertifikasi dosen lebih mudah masuk surga ketimbang dapat Ya, sertifikasi dosen. kena dosennya. Oke, luar. 2,8 juta itu tambahannya. Itu tesnya 8 kali baru lolos. Oke. Tesnya susah, sama cuma 2,8 juta. Apakah memang betul ini lebih mudah masuk surga? Betul. Masuk surga itu lebih mudah. Ya, kamu itu berpikir yang baik sampai kamu itu ketemu dengan sifat 20 itu wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadis kamu binafsi wadani kudu irodah. Terus itu sampai buta kalimat, kemudian kamu itikodi itu, kemudian kamu itikodi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu itikodi semua yang datang dari beliau begitu. Itu nggak susah itu. Lebih susah apa? Sertifikasi dosen yang harus ada TOEFL-nya nilainya berapa? Mungkin 500 ya. Kemudian dapat tambahan berapa? 2,8 juta. Makanya itu menyakiti juga begitu. Kok harus seperti itu? Udah urusannya banyak, gajinya sedikit. Kemudian mau mendapatkan hak 2,8 juta aja susahnya lebih susah daripada masuk surga. Yang mana alhamdulillah memang tadi kalau ini sudah dihapuskan oleh Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kenapa saya ini ya kok greget sekali begitu dengan kejadian ini? Karena saya ini punya keyakinan ya. Saya tidak tahu, saya tidak mengatakan kenyataan begitu. Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini agak lain. Jauh sekali dengan Pak Jokowi yang kemarin, jauh sekali. Yang mana kalau kita beri kesempatan beliau itu untuk mendapatkan dulu legitimasi di dalam presidential circle-nya itu saya rasa 2 tahun 3 tahun ke depan mulai akan ada perbaikan begitu ya. 5 tahun meskipun damage yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu sangat besar begitu. Yang mana ya sudahlah. Yang memilih itu nanti akan bertanggung jawab ya. Makanya kalian yang memilih Jokowi kemudian tidak bersuara akan kerusakannya, apalagi malah terus membela, ya silahkan itu hak kalian, tapi bukan berarti itu tidak ada pertanggungjawabannya. Kalau tidak di dunia ya di akhirat begitu. Ya nantilah kita bahas lagi ya. Jadi kesimpulannya dulu, sekarang ini kita sudah harus mulai sadar bahwa Tuhan itu dia harus dimasukkan ke dalam ekuasi. Di dalam pertimbangan, apabila jalan sudah deadlock semua, kembalilah kepada Tuhan. Yang mana seharusnya Tuhan ini dari awal dipakai bukan menjadi jalur terakhir, tapi daripada tidak, ya mending terlambat begitu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.